Ketum PKB Muhaimin Iskandar termasuk salah satu tokoh yang datang ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto pada sore ini. Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU, langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih? Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Tapi Caimin sendiri, Caimin gimana posisinya? Iya, nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai. Kalau Mas Ahaye yang dipanggil, diberikan kemudian kursi untuk menduduki jabatan menteri di kabinet, itu mungkin kita tahu bagaimana kontribusi Demokrat untuk memenangkan Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau Gus Muhaimin ini, Kang Gun-Gun, kita tahu merupakan pesaing dari Pak Prabowo Subianto, begitu kan, sebagai calon wakil presiden pada saat itu, ikut memeriahkan kontestasi dari Pilpres pada beberapa waktu yang lalu. Bagaimana kemudian ini salah satu bukti Prabowo Subianto berupaya untuk merangkul semua partai? Ya, itu pernyataan Mbak Putri barusan tepat sekali. Ini dalam konteks politik akomodasi dan kita punya pola yang nyaris hampir sama pasca reformasi ke sini. Yang namanya koalisi 2 tahap. Pertama koalisi dalam proses kandidasi, yang kedua koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Nah, contoh misalnya di 2019 ya, kita bisa ngelihat misalnya bagaimana persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan beda kongsi kan. Tetapi kemudian ada politik akomodasi dari Pak Jokowi pada Pak Prabowo untuk masuk menguatkan kabinet. Dan ini kan biasa saja dianggap menjadi lazim kompetitor dalam Pilpres kemudian menguatkan komposisi kabinet. Ini mungkin juga akan terjadi di saat ini ketika Pak Prabowo misalnya sekarang menjadi presiden terpilih dan kemarin ada kompetitor seperti Caimin atau Gus Muhaimin dari PKB, dan tadi kan sangat eksplisit dinyatakan bahwa PKB akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Artinya ini kan sinyal kuat bahwa PKB mungkin akan menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo. Soal siapa yang kemudian jadi menteri tadi Caimin masih membuka yang namanya CPM atau Communication of Privacy Management. Jadi masih sedikit ditutup siapa. Tapi yang jelas saya melihat ada beberapa ketua umum partai kan yang menjadi kemungkinan besar menjadi Menko. Sebagai bentuk penghormatan pada posisinya sebagai ketua umum partai. Sebut aja misalnya yang berpotensi jadi Menko kan Ahaye misalnya, ya kan? Kemudian Pak Julhas ya, Zulkifli Hasan kemungkinan jadi Menko, bisa saja Menko perekonomian gitu ya. Kabarnya begitu gosipnya. Kemudian mungkin juga ada beberapa tokoh senior dari partai ya pemenang pemilu gitu ya. Maksud saya pemenang pemilu legislatif yang masuk juga bisa jadi Menko begitu ya, sebagai bentuk penghargaan pada posisi. Kita bicara PDIP ini kan? PDI Perjuangan tentu. Kalau kemudian akhirnya deal PDI Perjuangan menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo. Saya bayangkan kabinet Pak Prabowo di awal ini
bisa jauh lebih besar persentase dukungan partai politik di parlemennya dibanding Pak Jokowi pada saat pertama kali memulai ataupun pada saat tahun kelima di periode kedua. Jadi kan periode kedua kurang lebih 91%-an ya. Ini mungkin bisa semua partai mendukung kabinet Pak Prabowo. Termasuk kalau misalnya PDI Perjuangan dan PKS menjadi bagian, diberi kesempatan juga, diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo. Ya, ini yang disebut dengan bisa terbentuknya koalisi besar partai politik, ya ada plus minusnya ya. Plusnya mungkin bagi Pak Prabowo itu bisa menjadi kekuatan politik yang sangat besar, dukungan real politik ya, dan artinya bisa di atas kertas ya, bisa melampaui bottleneck, terutama dalam konteks hambatan hubungan politik eksekutif legislatif, karena kan luar biasa besarnya dukungan pada Pak Prabowo. Minusnya itu bagi kepentingan publik mungkin kurang bisa menyuarakan suara yang kerap kali tidak tersuarakan. Ya, kenapa? Karena kan fungsi kekuatan penyeimbang itu dalam negara demokrasi tetap diperlukan. Sehingga kalau semua partai politik menjadi bagian gitu ya, terus siapa yang menyuarakan suara berbeda itu? Betul. Gitu. Dari mana kontrol pemerintahannya? Itu kayak menjadi kekhawatiran masyarakat juga, Kang Gun-Gun. Persis. Ini yang kemudian sekarang menjadi bahan diskusi cukup intens ya di kelompok civil society. Jadi negara demokrasi besar lah sebut seperti Indonesia ini memang memerlukan yang disebut dengan kekuatan pengontrol ya. Dan salah satu kekuatan kontrol efektif itu biasanya kan diperankan oleh legislator. Kenapa? Karena mereka punya fungsi kontrol, fungsi budgeting, ya kan? Termasuk juga fungsi legislasi, dan itu sangat diperlukan sekali bagi menguatnya yang disebut dengan keseimbangan politik. Tetapi kalau realitas politik menunjukkan bahwa seluruh kekuatan partai blocking gitu mendukung kabinet, maka ya tentu harapannya berada di luar parlemen. Sebut aja misalnya kekuatan civil society ya, termasuk juga kelompok intelektual ya, kemudian juga pers atau infrastruktur politik lainnya seperti misalnya figur ya yang kemudian didengar yang bisa meresonansikan kelompok yang tidak bersuara itu. Maksud saya suaranya ada tetapi kerap kali kan tidak beresonansi akibat misalnya tidak adanya ruang publicity bagi ide, gagasan, pemikiran yang berbeda dengan apa yang menjadi mainstream dari pemerintah. Baik, lalu kepada siapa kita bisa berharap, Kang? Tadi Kang udah bilang memang ada beberapa bagian yang mungkin ini terlepas dari kabinet, tapi apakah kepada partai? Apakah kita juga bisa bergantung pada fungsi check and balance yang mungkin bisa dilakukan oleh Partai Nasdem yang kabarnya memang tidak akan menyorongkan calon, jika dipilih oleh Pak Prabowo pun juga tidak akan mengiyakan tawaran tersebut, Kang Gun-Gun? Ya, ini masih untuk Nasdem kan masih juga dinamis ya. Memang isu belakangan ada hal yang kemudian tadi Mbak Putri narasikan. Tetapi faktanya harus dikonfirmasi dalam beberapa hari ke depan. Dan apakah kemudian Nasdem sebagai partai, sebut aja kalaupun Nasdem misalnya tidak menjadi bagian dari kabinet, apakah menjadi kekuatan pengontrol yang efektif di parlemen? Tentu saja tidak. Tetapi setidaknya ada kekuatan yang di luar pemerintahan. Artinya dia bisa kemudian melakukan agregasi ya kepentingan politik dari warga, mengartikulasikannya di ruang dan saluran yang tepat seperti DPR, meskipun mungkin bisa saja ada yang disebut dengan tendensi mayoritarian di parlemen. Kenapa? Karena kan tendensi mayoritarian itu memutuskan satu kebijakan atas nama suara terbanyak bisa aja dikalahkan kan. Misalnya suara Partai Nasdem berapa, tapi kan suara pendukung partai pemerintah ada berapa. Sebut aja menjadi bagian dari the ruling party begitu. Itu juga kita belum yakin betul kan juga Nasdem kemudian betul-betul berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu Mbak Put, yang paling penting menurut saya sekarang adalah kita lihat konfigurasi kekuatan politik yang terrepresentasi dari orang-orang yang akan mengisi pos kementerian di kabinetnya Pak Prabowo. Lantas kita lihat juga roadmap yang bisa dibaca dari
gagasan utama pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun ke depan, kemudian kita lihat politik anggarannya, ya kan? Dari situ bisa lihat komitmen atau disebut aja goodwill and political will-nya gitu. Baru kemudian kita bisa yakin atau tidak dengan tingkat implementasi di lapangan. Karena itu semua interdependent. Ya, satu bagian akan bergantung pada bagian-bagian lain dari apa yang saya sebutkan tadi. Gagasannya menyangkut roadmap-nya, politik anggarannya, nanti sumber daya manusia akan mengisi nomenklatur yang cukup berbeda dengan eranya Pak Jokowi. Era Pak Jokowi kan 34 kementerian. Betul. Sekarang sangat mungkin ada penambahan yang mungkin lebih banyak, bisa 12 tambah 12 Betul, cukup kementerian. Signifikan, kan? Ya. Mungkin saja 46, ya saya nggak tahu persis yang nanti diambil oleh Pak Prabowo, tapi rumorsnya 46. Iya, sampai 48 bahkan ada juga yang mengatakan. Sampai 48 atau tambah misalnya berapa tambah lembaga negara. Betul, setingkat kementerian. Setingkat kementerian, bisa aja 123, bisa mungkin lebih, saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas nomenklatur saja tidak cukup meyakinkan. Iya kan? Institusi itu akan inline juga dengan siapa yang akan mengisi gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya sebut aja dibikin kementerian baru, ya kan, itu kan butuh adaptasi juga tata kelola kelembagaannya. Dan apalagi tidak akan mudah juga kalau SDM yang memimpin kementerian baru ini itu tidak juga punya kapasitas kapabilitas, jaringan yang konkret dalam konteks menggerakkan birokrasi di kementerian yang bersangkutan. Jadi bisa saja kementerian baru akan menjadi sia-sia kalau kemudian calon menteri yang akan menjadi masinis ya dari gerbong panjang kementerian itu tidak kemudian diisi oleh orang yang memang cukup punya kompeten, kapasitas, kompetensi gitu. Baik, tapi sangat disayangkan seperti itu, Kang Gunggun. Apalagi jika membentuk kementerian-kementerian baru tidak diisi dengan sosok-sosok ataupun juga tokoh-tokoh yang kompeten. Dan kalau yang kita bisa lihat di awal adalah dinyatakan akan membentuk second kabinet, cukup kontras dengan yang ada sekarang. Bahwa memang profesionalitas atau kaum profesional memang ada, dari berbagai lembaga memang ada. Tapi kalau lihat jumlahnya, persentasenya, sepertinya juga cukup dikalahkan oleh perwakilan dari partai-partai politik. Tapi apa yang menyebabkan kemudian dari pihak Prabowo Subianto di awal terlebih dahulu sempat menggaungkan berencana akan membentuk kabinet second, padahal kita tahu bahwa kenyataannya ujung-ujungnya sama ini seperti ini juga, akomodatif juga untuk menampung perwakilan dari partai-partai, Kang Gunggun. Menurut saya memang narasi soal second kabinet ini kan menjadi harapan banyak orang ya. Kenapa? Karena kan kalau kemudian kabinet itu diisi oleh kabinet ahli, ya tentu akan membangun yang disebut dengan public trust. Dan ingat, kepercayaan publik itu adalah modal sosial bagi pemerintahan yang baru dimulai. Tanpa ada kepercayaan publik, tentu tidak mudah menggerakkan perubahan. Transformative leader yang tentu diinginkan juga oleh kehadiran Pak Prabowo sebagai presiden mulai 2024 ini harus mengantongi yang disebut dengan kepercayaan publik yang tinggi. Sehingga kemudian pertaruhan awalnya adalah pada second kabinet ini. Agak berbeda misalnya dengan kemunculan Pak Jokowi 2014 kan, waktu itu dari posisi yang mungkin biasa gitu ya di Solo, warga biasa, bukan elit utama partai. Kemudian dia masuk menjadi eksekutif di Solo, kemudian dapat panggung megah yang namanya Jakarta, lewat kemenangan di Pilkada Jakarta, muncul yang disebut dengan headline di berbagai media sebagai New Hope ya, termasuk di Times waktu itu ya. Kemudian rising star yang namanya Pak Jokowi ini masuk di bursa pencapresan dan memenangi kontestasi. Waktu itu luar biasa, kepercayaan publiknya tinggi. Betul. Meskipun tentu fluktuatif ya seiring dengan dinamikanya. Tetapi Pak Prabowo ini kan elit dari sudah sejak lama ya, dari elit militer bertransformasi menjadi politisi. Betul. Ikut konvensi di Partai Golkar, kemudian bertransformasi menjadi ketum partai baru namanya Partai Gerindra waktu itu. Kemudian terus bertransformasi menjadi calon presiden, kalah gitu dari Pak Jokowi. Kemudian dirangkul oleh Pak Jokowi menjadi bagian dari kabinet sebagai Menteri Pertahanan.
dan kemudian sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Yeah. Jadi prosesnya itu berada di elit gitu ya, dan tentu ya sebagai presiden yang diberi mandat kekuasaan di 2024, Pak Prabowo membutuhkan yang disebut dengan selain dukungan partai politik adalah dukungan publik. Dan dukungan publik itu terrepresentasi dari kepercayaan publik. Yeah. Dan apakah kemudian kepercayaan publik itu bisa dilihat dinamikanya? Bisa. Misalnya melalui persepsi yang berkembang dan itu bisa diukur. Kan opini publik itu tidak hanya sekedar numerical majority, tetapi juga ada yang disebut dengan effective majority. Gitu. Jadi bukan hanya semata jumlah, tapi bicara soal efektifnya yang disebut dengan suara mayoritas. Baik.